Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin memperbaiki kata-kataku yang kukatakan tadi, yakni tentang azab. Umat Nabi Muhammad seperti yang Nabi Muhammad katakan dan minta kepada Allah, tundalah azab kepada umatku, karena itu musibahlah yang terjadi, atau berupa wabah apa segala macam. Namun jelas, kalau kita secara manusiawi ini tak dapat dikatakan. Ini COVID-19 merupakan ancangan dari orang-orang lain. Mereka ingin menguasai dunia, baik secara spiritual ataupun gagasan. Namun tahukah oleh kalian, COVID-19 ini adalah buatan manusia. Namun ambisinya adalah ambisi dari iblis. Namun keinginannya adalah keinginan dari manusia, dan Allah tak pernah memintanya. Namun umat yang di dalam kubur itu selalu memintanya. Kami ingin hidup kembali. Itulah yang diminta oleh umat dalam kubur. Jadi sehingga bumi pun bergoncang, akan tetapi masih dipertahankan, karena mereka mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Kami ingin hidup kembali. Itu tak akan bisa hidup kembali. Namun pada umat Yahudi kita tidak tahu pada suatu saat nanti apakah bangkit kembali. Yang nampaknya ya mungkin bangkit kembali pada zaman Musa, turun lagi kalau seandainya diturunkan oleh Allah, jika mencapai 200 tahun setelah kita. Ya mungkin kita udah meninggal semuanya, karena umat Nabi Muhammad hanya mencapai 63 tahun. Hidup seperti ini aja bagaimana rasanya? Kita lupakan masalah bagaimana rasanya hidup. Mungkin udah terkaji oleh kalian sendiri. Namun yang jelas aku udah merasakan hidup. Hidup ini sulit, sangat sulit. Dan aku berusaha memberikan yang terbaik pada kalian. Memberikan sebuah jalan solusi untuk kalian. Ingat, kitalah yang meminta azab. Namun Allah hanyalah memberikannya atau memberlakukannya. Jika tidak, maka tidak. Lihatlah apa yang terencana untuk suatu umat, generasi di Indonesia, di dunia. Terjadi di Indonesia. Namun insya Allah tidak akan terjadi apabila kita tidak menginginkannya. Apabila kita diam, maka kita akan terjadi kepada kita. Aku sudah mengatakannya, mana yang lebih baik kita mati tersiksa daripada mati langsung. Mana yang kau pilih? Mati tersiksa atau mati langsung? Mati tersiksa itu kita itu dikoidkan tetapi kita mati. Maksudku masih mendenyut jantung kita. Namun kalau mati yang sebenarnya adalah nyawa kita diangkat Allah, dan ruh kita nyaman, dan hidup kita terasa menyenangkan dan indah. Namun apakah ini berlaku dengan orang yang bunuh diri? Tidak. Orang bunuh diri sama dengan bunuh diri. Sama dengan menyiksa dirinya. Hidupnya selama di dunia hanya dengan sesaat 2 menit aja ia berpikir, ia udah membuat hidupnya menderita. Selama di dunia ia belum mungkin secara lepas liar sudah bahagia, sudah terpuaskan nafsunya. Namun karena bencana yang 2 menit, ia berpikir terus. Akhirnya 2 menit ia melakukan, atau 10 menit ia melakukan, atau 8 menit atau 5 menit ia melakukan. Akhirnya ia membuat dirinya sengsara selamanya. Sengsaralah ia selamanya. Dalam kubur ia disiksa,
dan makanannya gimana. Selanjutnya dapat azab di dalam neraka dan tak bisa keluar dari neraka. Kita butuh hidup yang bisa memerdekakan kita. Hidup yang memerdekakan kita. Jalannya apa? Ya kita harus merdeka. Yang merdeka pertama kali adalah hati dan otak kita. Bersama pikiran dari nafsu kita. Namun pikiran nafsu tidak boleh diikuti terus. Namun nafsu kita harus kita mutmainnahkan. Ya, nafsu kita harus kita mutmainnahkan. Jadi berlangsung terus hidup kita, maka jalan hidup kita bagaimana? Jalan hiduplah yang dikatakan dengan agama. Maka datanglah agama sejak Nabi Adam, maka menyembah Allah lah agamanya. Karena itu seseorang menyembah Allah. Sampai ke tutup buyut, sampai ke Nabi Muhammad, Isa, dan Ibrahim. Mereka lah yang berpikir. Mereka lah orang-orang yang terpilih. Dan kita, karena kita sudah ada guidance dari atas, dari orang yang sebelumnya, kita harus menirunya dan mengikutinya. Tapi lihatlah yang kita rasakan sekarang. Apakah kita terkekang? Inilah saatnya ujian. Iblis akan membisiki kalian. Tapi dengan bukti-bukti yang telah kalian dapatkan dari otak kalian, dari mata kalian, dan dari mulut dan hati kalian, maka kalian akan menemukan jawabannya yang benar. Mana yang benar sebenarnya. Hidup tidak untuk dipermainkan. Hidup ini serius. Karena kita akan mendapatkannya di alam kubur. Pertanggungjawabkannya di alam baka neraka. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di alam Furqan, yakninya kubur, pembeda antara kehidupan ini dan ini, dan ini dan ini, perhidupan dunia nyata dan dunia fata morgana. Ini adalah dunia fake atau palsu. Sedang sana yang barzah adalah dunia fata morgana. Itu perbandingan dan mendapatkan kenyataan masih seperti yang kita rasakan. Tapi kita kalau seandainya udah mendapatkan jalan yang benar, kita sudah bahagia mendapatkan berkah-berkah dari ilmu-ilmu yang telah diberikan. Ingat ilmu yang diberikan. Dan makanan untuk kita mengisi perut kita di alam barzah. Itulah alam pembeda, alam penentu tadi. Dan ini adalah alam untuk menentukan. Kalau alam yang dikubur adalah alam yang menyatakan. Karena di sini sholat kita bisa diterima atau tidak. Di sini mengaji kita bisa diterima atau tidak. Di sini sedekah kita bisa diumbar-umbar atau tidak. Jadi apa yang harus kita tanyakan kepada diri kita? Ingat, aku mengatakan tadi, pergeseran zaman setelah 400 tahun umur umat Nabi Muhammad, maka lihatlah pergolakan kehidupannya. Mereka berjalan-jalan untuk melalui pendidikan. Mereka yakin dan mereka tidak saling mengganggu, dan mereka berusaha menyebarkan agama.
Dan bagaimanalah kehidupannya di saat itu? Bandingkan dengan kehidupan Eropa, bandingkan dengan kehidupan di Asia, dengan sejarah-sejarahnya, dan lihatlah yang ada di TV dari ke papanya, film-film yang kalian apakan, pergolakan di antara masa-masa lamanya. Manakah yang lebih baik? Kitalah yang lebih baik. Karena kita berada di masa milenial, masa menunjukkan, ditunjukkan, masa yang beradab, berpengetahuan, berilmu pengetahuan. Karena di masa-masa dahulu belum berilmu pengetahuan, cuman yang maha kuasa diketahui. Seperti misalnya di Indonesia ataupun di Myanmar. Penguasa itu diketahui, Allah lah penguasanya, tetapi mereka belum mengenal Allah. Sehingga mereka mengatakan yang maha kuasa atau Gusti. Tetapi setelah datangnya Islam, maka datanglah itu pembenar, makalah nampaklah bedanya jalan apa segala macam. Dan bagi orang yang beriman mengetahui inilah jalan yang benar, mereka memberikan kasih sayang. Kita dapat makan ayam, dapat makan buah, dapat makan sayur, dapat mencari getah, dapat beras. Maka jalan inilah yang benar, dan di jalan ini umatnya tidak dilatih untuk tidak dilatih untuk bersiteru atau bersitegang, tetapi dilatih untuk berpikir mengenai hati atau memusatkan nafsu dan membawa pikiran. Jadi manakah ajaran yang harus kita bawa? Islam. Islamlah agama yang seperti itu. Dan aku merasa rancu dengan keadaan Islam yang ada yang kurasakan di sini. Dan aku merasa Isa, atau yang lebih tepat Kristiani membuat aku bebas. Tetapi aku merasa kalau aku menyembah Kristus, sedangkan ia sendiri tidak bisa membebaskan dirinya. Yang kedua, tidak ada manusia yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi hanya ada manusia yang membela. Manusia yang membela adalah dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan keyakinan kita harus sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Yesus adalah yang diyesuskan, dan ia adalah Tuhan untuk bagi orang yang pendusta. Maka kita berbahagia. Karena itu aku bahagia. Namun aku tersentuh dengan adanya Kristen. Aku ingin dibahagiakan seperti orang-orang yang dibahagiakan. Akhirnya aku terjadilah seperti ini. Namun sebelum aku menjadi seperti ini, aku belum menonton apa-apa segala macam. TV belum ada apa segala macam. Yang aku pikirkan, otakku kosong dan aku terpaku. Apa yang ku cari di dunia ini? Karena itu kita butuh petunjuk. Pintalah petunjuk kepada Allah. Aku hanya yang mengatakan umat Nabi Muhammad ditunda azabnya karena itu umat terakhir adalah umat Nabi Muhammad. Namun karena kalian masih di Bani Israel, di Bani Israel, maka kalian termasuk Yahudi. Karena kalian masih di Kristen, maka kalian termasuk ya Nasrani. Namun apabila dikaji-kaji, maka kalian adalah umat Nabi Muhammad. Namun apabila kalian di akhirat kelak, jika kalian tidak mengucapkan syahadat, tidak segala macam, dan tidak pernah sholat dan hanya berzikir, maka kalian bisa menjadi umat Nabi Isa ataupun umat Nabi Muhammad. Yang jelas kalau tidak pernah ke masjid, bukanlah umat Nabi Muhammad. Namun yang jelas harus diikrarkan apanya, karena itu harus seperti itu. Namun aku tidak memaksa kalian masuk ke dalam Islam, karena itu adalah hak kalian. Dan selanjutnya kalian harus mengultimatum diri kalian bahwa kalian harus menunggu Nabi Isa agar diri kalian
menjadi tenang dalam memeluk Islam. Tanyakan padanya, pinta keajaiban padanya, bukan uji dia. Jika kalian menguji dia, berarti kalian tidak yakin padanya. Namun apabila kalian meminta padanya, maka kalian yakin padanya dan kalian meminta petunjuk kepadanya dan minta pertolongan kepadanya. Itulah jalan sebenarnya. Bagi Yahudi, aku nggak mau karena otakku seperti Yahudi. Namun aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, dan aku bukan Islam, tapi aku mukmin. Namun insya Allah aku Islam karena aku seorang mukmin, karena aku sholat, karena aku mengaji, dan karena aku beristihadah kepada Allah atau menjarakkan diri kepada Allah, dan aku astagfirullahaladzim, pantai dan telah menghujat diriku sendiri. Karena itu aku mohon ya Allah, astagfirullah. Hanya Allah Tuhanku, tak ada Tuhan selainnya. Hanya Allah lah